Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Diansa dari kelas A15. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tentang pandangan terhadap strategi pembelajaran pada mata kuliah perencanaan dan metode pembelajaran. Setidaknya di sini ada 3 poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah tentang pendekatan dalam pembelajaran, kemudian strategi pembelajaran, dan metode pembelajaran. Poin pertama yaitu tentang pengertian pendekatan. Jadi pendekatan merupakan seperangkat wawasan yang secara sistematis digunakan sebagai landasan berpikir dalam menentukan strategi, metode, teknik, atau prosedur dalam mencapai target atau hasil tertentu sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Nah, jadi pendekatan ini adalah hal pertama yang harus dilakukan oleh seorang guru sebelum menentukan strategi dan metode yang akan dipakai di dalam menyampaikan materi pembelajaran, yang mana nanti hasil akhirnya itu adalah tujuan dari pembelajaran itu dapat tercapai. Jadi pendekatan ini sangat penting dilakukan. Adapun cara melakukan pendekatan ini, yang pertama adalah dengan melihat apakah siswa itu mampu memahami materi yang telah kita ajarkan atau materi yang telah kita sampaikan. Kemudian apakah siswa itu dapat mengambil intisari atau dapat membuat kesimpulan dari materi pembelajaran yang kita sampaikan atau tidak. Nah, itu pertama. Kemudian yang kedua, pendekatan ini dapat dilakukan juga dengan cara melihat hasil nilai yang diperoleh siswa setelah melakukan asesmen di akhir pembelajaran. Apakah nilai yang diperoleh siswa itu berada di atas standar nilai atau berada di bawah standar nilai? Kalau semua siswa itu berada nilainya itu di atas standar KKM, maka bisa kita katakan bahwa materi yang kita sampaikan itu dapat diserap dengan baik oleh siswa dan siswa dapat memahaminya. Tapi justru sebaliknya, apabila nilai yang diperoleh siswa itu berada di bawah standar nilai, maka bisa dikatakan bahwa materi yang kita sampaikan itu adalah gagal, kurang dipahami oleh siswa. Oleh sebab itu, sebelum menentukan strategi, metode pembelajaran, itu hal utama yang dilakukan adalah melakukan pendekatan terlebih dahulu kepada siswanya. Kemudian yang nomor 2 adalah pengertian tentang strategi pembelajaran. Jadi strategi pembelajaran adalah cara-cara yang dipilih untuk menyampaikan materi pembelajaran dalam lingkup pembelajaran tertentu. Nah, jadi strategi ini beraneka ragam. Nah, jadi seorang guru itu tidak mesti harus mengajar di dalam kelas, tapi juga bisa mengajak siswanya itu keluar kelas, misal belajar di taman sekolah, kemudian belajar di musola, atau belajar di perpustakaan, atau belajar di ruang laboratorium, dan sebagainya. Jadi ini sebuah strategi di dalam pembelajaran. Jadi pembelajaran itu tidak harus berada di dalam kelas. Oleh sebab itu, sebagai seorang guru, kita dapat memberikan pengalaman baru kepada siswa untuk belajar dengan memanfaatkan lingkungan yang ada di sekitar kita. Kemudian pada poin nomor 3 adalah pengertian metode pembelajaran. Metode ini adalah cara atau bisa juga dikatakan sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Jadi metode itu hendaknya kita harus beragam, jangan menggunakan metode yang monoton saja. Misalnya kita menyampaikan materi itu dengan menggunakan metode ceramah, guru menyampaikan materi, siswa diam menyimak. Tentu ini kalau setiap hari kita lakukan akan menimbulkan kebosanan atau jenuh terhadap diri siswa. Nah, oleh sebab itu sebagai seorang guru kita dapat mengubah metode-metode yang lama dengan metode-metode yang baru. Misal, ada metode demonstrasi, ada metode inquiry, ada metode deduktif-induktif, kemudian ada metode berbasis problem based learning, dan sebagainya. Nah, metode-metode ini bisa kita kembangkan, bisa kita terapkan di dalam kelas sehingga suasana kelas itu menjadi termotivasi untuk rajin belajar dan lebih mudah memahami materi pembelajaran. Nah, di sini ada ilustrasi dalam strategi pembelajaran. Setidaknya ada 6 poin. Ada poin pertama itu pendekatan, ada poin kedua itu tentang model dalam pembelajaran, ada poin ketiga tentang strategi pembelajaran, pada poin keempat itu tentang metode pembelajaran, poin kelima tentang teknik, dan poin keenam tentang taktik.
Yang mana taktik itu adalah bagian dari teknik pembelajaran, kemudian teknik pembelajaran itu adalah bagian dari metode pembelajaran. Metode pembelajaran itu merupakan bagian dari strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran bagian dari model pembelajaran, dan model pembelajaran ini merupakan bagian dari pendekatan di dalam pembelajaran. Jadi keenam poin ini adalah secara tidak langsung saling berhubungan dan saling berkesinambungan. Kemudian selanjutnya adalah di sini ada jenis-jenis strategi pembelajaran yang bisa saya sampaikan, setidaknya ada 3. Kemudian ada yang namanya strategi deduktif dan strategi induktif. Nah, yang mana strategi deduktif dan induktif ini merupakan pembelajaran itu di awal dari hal yang khusus baru kepada hal yang umum. Contoh misalnya kita pada materi hewan pemakan rumput atau disebut dengan herbivora. Nah, jadi kita bisa menanya kepada siswa, apakah siswa itu kenal dengan hewan yang bernama sapi? Nah, siswa akan menyebut kenal. Kemudian kita tanya, bagaimana ciri-ciri sapi? Mungkin ada yang menjawab sapi itu memiliki 2 tanduk, kemudian sapi itu memiliki 4 kaki, sapi itu memiliki ekor yang panjang, kemudian sapi itu pemakan rumput. Nah, dari itu kemudian kita umumkan materinya. Selain sapi, hewan apa saja yang bisa makan rumput? Nah, jadi siswa akan menjawab, ada hewan kambing, kemudian ada kerbau, ada jerapah, ada kelinci, dan sebagainya. Kemudian strategi pembelajaran yang kedua adalah strategi pembelajaran ekspositori langsung. Ini adalah strategi pembelajaran yang pada umumnya dilakukan oleh seorang guru, yang mana guru itu menyampaikan materi pembelajaran, kemudian melakukan evaluasi, dan terakhir melakukan reward atau punishment terhadap hasil yang diperoleh oleh siswa. Kemudian terakhir adalah strategi belajar tuntas, yang mana strategi belajar tuntas ini adalah pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum. Sebagai seorang guru, kita menyampaikan materi itu tidak lompat-lompat. Misalnya ada materi yang sulit, itu kita lompati, sedangkan materi yang mudah itu yang disampaikan kepada siswa. Nah, tentu ini bisa dikatakan adalah pembelajaran yang tidak tuntas. Jadi yang namanya pembelajaran tuntas itu adalah pembelajaran sesuai dengan instruktur kurikulum, yaitu secara langsung, tidak mengubah-ubah atau tidak melompat-lompat materi yang akan disampaikan kepada siswa. Oleh sebab itu guru harus mengupdate dirinya, mengupgrade dirinya, harus banyak belajar agar bisa menyampaikan materi yang sulit tadi kepada siswa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Salah hilap mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.